restune. Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Sembilan 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat siang sahabat Gemilang, senang sekali kembali pada kesempatan siang hari ini ya. Untuk edisi hari ini Senin 30 Juni 2025. Dan spesial pada kesempatan siang hari ini di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang apa ya, yang mungkin sahabat Gemilang menganggap kalau hal ini apa ya, biasa gitu ya. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama membahas ataupun mengenal apa itu gangguan bipolar, apakah itu termasuk mood swing luar biasa. Nah, pada kesempatan siang hari ini di studio Radio Gemilang telah hadir narasumber kita yang udah hadir dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Beliau adalah Dr. Wimi Johandika, spesialis kedokteran jiwa ya. Kita sapa dulu Pak Jimmy, selamat siang Pak Jimmy. Selamat siang, Wimi. Oh Wimi ya, Ya. Pak Wimi Johandika ya. Betul. Ya Pak Wimi, kabarnya dulu siang hari ini gimana Pak Wimi? Alhamdulillah sehat. Mas Diki gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat ya. Selalu sehat jiwa dan raga ya. Iya, ya Pak Jimmy, ini kalau kita ngobrolin tentang tema kita adalah mengenal apa itu gangguan bipolar nih. Nah, apakah benar ini hanya soal mood swing biasa atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan nih secara singkat apa itu gangguan bipolar nih, Pak. Jadi kita bicara dari prevalensinya dulu ya. Iya, Ini panggilannya ke apa? Sahabat Gemilang. Sahabat Gemilang ya. Iya, Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dr. Masyu Wimi Johandika, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater yang bertugas di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang ya. Dan saya bertugas di hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai selesai. Nah, gitu. Kemudian Mas Diki, ini memang gangguan bipolar ini merupakan gangguan jiwa yang berat ya. Jadi prevalensinya cukup tinggi, yaitu 1% sampai 2%. Dan merupakan penyebab disabilitas ke-6 dunia ya. Kalau saya lihat dari datanya. Kemudian dari data WHO itu tahun 2016 itu 60 juta orang itu terkena bipolar. Nah, memang kalau untuk prevalensi laki-laki dan perempuan itu hampir sama ya. Di angka ya mungkin 2,8% sampai 2,9%. Dan biasanya untuk kelompok usianya itu dari usia 18 sampai 29 tahun, itu sebesar 4,7% dibandingkan dengan kelompok usia yang lainnya. Nah, kemudian kita lebih membahas fokus ke gangguan bipolarnya ini sendiri. Jadi gangguan bipolarnya adalah gangguan mental kronis berupa perubahan suasana hati ya. Yang ekstrim. Jadi bukan hanya sekedar mood swing biasa nih ya. Jadi memang ini perubahannya drastis seperti itu, yang ditandai oleh adanya dua polar atau dua kutub nih. Baik itu episode yang depresi atau kalau orang bilang downnya ya, downnya, dan yang satunya adalah episode manik atau hipomanik. Jadi nanti kita melihat bahwa bipolar itu kenapa kok bukan mood swing biasa yang terjadi biasanya pada wanita ya, kalau lagi premenstruasi, PMS itu kan, wah saya ini terkena mood swing nih, jangan-jangan bipolar, nanti dulu. Jadi kita harus lihat dulu nih gejalanya seperti apa, kemudian klinisnya bagaimana, sehingga banyak kerap disalahartikan ya kalau di masyarakat ya, lagi anak-anak muda kan, aku kena bipolar, lihat kenapa ini moodnya swing, pagi seneng kok, sorenya kok udah sedih gitu ya. Tapi lihat dulu nih tingkat untuk perasaannya seperti apa, seperti itu. Oh iya ya. Jadi untuk bipolar sama mood swing itu berbeda. Berbeda. Ya? Nanti akan kita jelaskan secara gejala-gejala yang menyertainya. Oh iya gitu. iya. Baik.
Terus mungkin dari jenis-jenis gangguan bipolar itu seperti apa coba? Ya, jadi untuk jenis-jenis gangguan bipolar itu ada 3. Tapi pada umumnya biasanya yang apa namanya yang sering muncul itu ada 2 ya dari 3 tipe itu. Yang pertama adalah bipolar tipe 1, di mana pada bipolar tipe 1 ini ada episode manianya ya. Mania itu yang up-nya. Istilahnya suasana perasaan yang up-nya. Mania misalnya seperti energinya meningkat, kemudian bicaranya cepat, tidak bisa disela, punya ide kebesaran. Jadi ide kebesaran itu seperti merasa dirinya itu penting. Maksudnya penting itu dalam arti yang lainnya itu nggak penting, gitu. Merasa paling pintar, merasa paling jago di antara yang lainnya. Kemudian semua yang diucapkannya benar, tidak bisa dibantah dan seperti itu. Jadi seperti itu, dan biasanya mudah terdistraksi. Jadi terdistraksi itu teralihkan. Untuk bicaranya juga ada yang namanya selalu loncat-loncat, gitu. Topik ini kemudian alih lagi topik yang lainnya dan sebagainya. Nah, itu yang fase maniknya, dia euforia, bahwa meningkatnya benar-benar full blown sampai mengganggu orang lain. Nah, yang kedua itu adalah itu kan maniknya ya. Kemudian episode depresinya. Nah, episode depresinya itu kebalikan dari yang manik itu, yang dari yang mania itu. Seperti ya jadi cenderung tidak berenergi, kemudian mudah lelah, pesimis dan merasa bersalah, merasa tidak berguna, hingga muncul ide-ide kematian, muncul ide suicide dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian di fase bipolar tipe 1 ini, dia itu karena levelnya juga, gejalanya juga kan bermacam-macam. Ada yang sampai berupa gejala psikotik gitu muncul. Jadi tidak bisa menilai realita dengan fantasinya. Itu yang muncul seperti delusi dan halusinasi. Gitu ya. Delusi itu suatu waham. Waham itu adalah suatu keyakinan yang tidak bisa dipatahkan. Jadi suatu keyakinan yang tidak rasional, yang tidak realistis. Nggak logis gitu ya. Nggak logis gitu. Dia punya kemampuan untuk menyembuhkan. Dia punya kemampuan untuk mengubah dunia. Dia punya seakan-akan punya data dari seluruh orang dunia ini. Tapi misalkan kita lihat dari backgroundnya, latar belakangnya, pendidikannya tidak sesuai seperti itu. Nah, kalau halusinasi adalah suatu respon panca indera tanpa adanya stimulus dari luar. Bisa berupa suara-suara atau penglihatan dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian sama dengan yang depresinya juga seperti itu, bisa muncul gejala psikotiknya. Kemudian itu yang tipe 1 ya. Kemudian untuk yang tipe 2 itu ditandai dengan adanya episode depresinya sama ya, depresi dari yang ringan, sedang, berat. Tapi untuk yang maniknya, untuk yang manianya itu dia biasanya hanya mild atau tidak sampai yang mania gitu. Mungkin hanya ide-ide berlebihan, kemudian istilahnya banyak bicara tapi tidak sampai mengganggu sekali. Gitu. Nah, itu yang bipolar tipe 2. Nah, yang ketiga adalah ada yang dinamakan siklotimia. Nah, siklotimia ini dia ya tidak terlalu manik, tidak terlalu depresif gitu. Ya mungkin depresinya ringan, sama untuk yang maniknya ya masih dalam taraf hipomania, dan itu dia berlangsung lama, biasanya minimal 2 tahun. Ya, dan itu biasanya dimulai dari usia-usia remaja ya, kemudian sampai dewasa muda seperti itu. Dan kalau tidak tertangani dengan baik, si siklotimia ini bisa meningkat resikonya menjadi gangguan bipolar itu sendiri. Seperti itu. Oh ya, itu termasuk tanda dan juga gejalanya itu ya. Betul. Nah, yang tanpa disadari itu pada saat keadaan manik, itu orang-orang individu tersebut itu tidak menyadari. Jadi tilikan dirinya itu kurang baik ya, maksudnya. Karena apa? Karena dia merasakan punya energi, produktif, sangat produktif.
dia sangat memiliki ide, cara untuk menuntaskan permasalahannya, untuk menyelesaikan dengan cepat dalam satu waktu bisa, seakan-akan bisa menyelesaikan permasalahan yang banyak seperti itu. Jadi kayak manusia super lah istilahnya. Dia tidak butuh tidur, tidak butuh makan karena bukan karena gangguan tidur ya. Karena bukan karena sulit tidur, tapi dia mengerjakan sesuatu. Gitu. Di malam hari pun dia inginnya terus, berpikir dan mengerjakan sesuatu terus. Dan memang ya tadi itu resikonya kalau pada saat episode manik itu ini ada menjadi lebih boros gitu ya, misalnya membeli barang-barang yang tidak diperlukan sebetulnya seperti itu. Terus kemudian memberikan barang-barang atau memberikan uang ke banyak orang, sehingga juga akan mengganggu secara ekonomi. Terus untuk rata-rata penyebabnya itu dari apa? Jadi kalau kita berbicara masalah penyebab itu multifaktorial kalau masalah gangguan mental ya. Bisa dari biologinya, bisa dari perkembangan hidupnya, genetik, psikososial. Jadi secara biologi yang jelas kita lihat etiologi utamanya adalah gangguan, yang pastinya gangguan neurotransmitter atau kimia otak dari golongan monoamin, biasanya serotonin dan dopamin. Itu yang terjadi pada kebanyakan gangguan mental ya. Nah, kemudian secara genetik keturunan itu bisa menjadi suatu faktor risiko juga. Jadi pada salah satu orang tua, misalnya ayahnya atau ibunya yang menderita bipolar, itu bisa menyumbang 15-20% untuk anaknya bisa berisiko ya. Ini berisiko bukan terus kemudian pasti ya. Tapi masih berisiko 15-20%. Nah, kalau untuk kedua orang tua itu mungkin bisa sampai 40% memiliki keturunan yang berisiko terkena gangguan bipolar tersebut. Nah, yang hal-hal yang lainnya ya seperti psikososial, misalkan stresor yang berat, kemudian trauma di masa lalu, terus lifestyle yang buruk itu bisa juga memicu ya. Terus ekonomi juga ya? Bisa. Nah, makanya kan multifaktorial ya, tidak bisa kita kemudian penyebabnya ini, karena yang namanya gangguan itu bukan penyakit. Kalau penyakit kita lihat dengan hasil lab, dengan CT scan dan sebagainya, kita lihat sumbernya, penyakitnya, kemudian kita bisa menghilangkan. Tapi kalau yang namanya gangguan itu biasanya multifaktorial, karena memang terjadinya nggak cuma seminggu 2 minggu, sehari 2 hari gitu, dalam jangka waktu lama. Termasuk kurang tidur juga ya dok ya? Bisa, tapi ya itu juga dilihat juga ya gangguan tidurnya itu ya. Itu kan salah satu anunya aja, salah satu gejalanya. Pada saat maniknya atau fase episode depresinya itu. Oke, baik. Baik Dokter Wimi, sebelum kita lanjut lagi pada kesempatan jagungan musyawarah pada kesempatan siang hari ini, kita jeda sejenak ya. Oke. Nanti kita lanjutkan kembali. Dan jangan lupa sahabat Gemilang yang pengen bergabung atau bertanya-tanya dengan Dokter Jimmy, dokter spesialis kejiwaan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, silakan Anda bisa langsung bertanya melalui WhatsApp di 081578968968. Kita akan kembali lagi tetap di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Bisa kerja keras bebas cemas, ayo segera daftar BPJS Ketenagakerjaan. Iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, dapat 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.
Badan gak enak Bu, pegel-pegel rasanya. Makanya badan jangan dimanja. Tuh lihat, pagi-pagi gini tetangga udah pada olahraga. Ada yang jalan-jalan, lari pagi, sepedaan, senam. Olahraga itu membuat badan sehat dan kuat. Pantesan Pak Yono yang setiap pagi jalan-jalan lewat depan rumah kita, meski sudah sepuh, tetap bugar ya. Kalau gitu, Bapak ikut Ibu senam. Ikut ya ikut Pak. Tapi lihat tuh kaki Bapak. Waduh, kaki yang kanan pakai sepatu, kaki yang kiri pakai sandal jepit. Gerakan masyarakat untuk sehat. Penuhi kebutuhan makanan sehat untuk keluarga. Dan sempurnakan dengan olahraga yang teratur sesuai dengan kondisi tubuh kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar. Kini, Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai? Aku masih bingung nih, data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana, kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Enggak dong. Untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis, alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up to date, serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya! Kami hadir di ruang baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya.
Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Masih dengan tema kita siang hari ini adalah mengenal apa itu gangguan bipolar. Dan masih bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang bersama Dr. Wimi Johandika ya, spesialis dokteran jiwa ya. Dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya, dokter. Iya. Iya. Oke, dokter, terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana nih proses diagnosis yang dilakukan oleh dokter jiwa nih? Ini bisa dijelaskan nih, Pak? Ya, jadi memang sebetulnya wawancara psikiater ya. Untuk proses diagnosisnya pastinya melalui wawancara psikiatri, yang dimana wawancara itu secara komprehensif dan struktur gitu. Kita bisa menilai kondisi seseorang itu dari komunikasinya, kemudian bahasa tubuhnya, afeksinya. Afeksi itu adalah afek itu adalah suasana perasaan yang terlihat di wajah ya. Kemudian mood itu yang dikemukakan atau isi hatinya seperti itu ya. Kemudian gangguan-gangguannya seperti apa. Nah, pada wawancara itu kita akan menanyakan biasanya. Jadi nggak usah terlalu takut ya teman sahabat Gemilang ya untuk wawancara dengan psikiater. Karena sebetulnya tempat paling insya Allah ya tempat paling aman untuk kita mencurahkan perasaan kita itu adalah profesional ya kan, seperti psikiater dan psikolog atau tenaga medis yang berada di bidang jiwa ya. Sehingga kami itu bukan sahabat, keluarga atau pacar istilahnya, kami itu terapis. Jadi semuanya biasanya dikeluarkan ya, rilis. Nah, dari situ kami akan mengetahui pada saat wawancara tersebut keluhan-keluhannya, gejala-gejalanya, apakah ada gejala kesedihan yang berlarut-larut, yang berlangsung lama. Biasanya kayak misalkan depresinya nih, depresi dia dengan ada beberapa gejala utama dan gejala tambahan yang mungkin dulu podcast yang dulu pernah saya bahas ya di sini ya, untuk 3 gejala utama depresi dan 7 gejala tambahan seperti tidak punya anergia, kemudian tidak memiliki motivasi, memiliki afek yang depresif, pesimis, cenderung ada ide bersalah, merasa berdosa, pandangan masa depan yang suram, ada konfliknya yang seperti apa, cara penanganan masalahnya seperti apa. Dan sebetulnya psikiater itu, terapis itu akan melihat aset dari klien tersebut. Jadi kalau saya pribadi ya, saya harus tahu dulu nih latar belakang si pasien tersebut, individu tersebut, kemudian mungkin tingkat pendidikannya, pola asuhnya, kemudian cara pandang terhadap dunianya bagaimana. Tapi biasanya memang di awal itu pasien-pasien itu datang itu dengan keadaan depresif ya, dengan keadaan sedih, sehingga mereka akan mencurahkan dulu isi hatinya, rilis dulu. Baru nanti kita akan bersama-sama untuk menilai nih depresinya. Ini termasuk depresi ringan, sedang atau berat dengan gejala-gejala yang tersebut. Apakah dengan keadaan tersebut sudah mengganggu
Nah, mengganggunya seberapa parah juga ya, sampai apakah dia sampai tidak bisa melakukan pekerjaannya, melakukan tugasnya kesehariannya, apakah masih bisa dilakukan tapi berat. Nah, itu kan yang nanti akan menentukan apakah dia itu termasuk dalam depresi ringan, sedang atau berat. Seperti itu. Kemudian dari gejala tersebut apakah muncul gejala-gejala psikotik yang tadi saya sebutkan seperti delusi atau waham dan halusinasi tersebut. Nah, begitu pula dengan untuk yang episode manianya, apakah pernah ada dulu satu waktu di mana mungkin seminggu atau 2 minggu lebih ya, minimal 2 minggu sih. Apakah pernah ada perasaan yang benar-benar energi, kemudian menjadi super ya, energinya banyak energi, euforia, senang berlebihan, sampai nggak butuh tidur, nggak butuh makan, dan seperti yang saya sebutkan tadi itu. Oh ya, baik. Baik dokter, mengapa nih banyak kasus bipolar ini justru datang ke dokter saat depresi saja? Padahal sebelumnya kan pasti ada gejala-gejalanya gitu. Ya, jelas ya. Jadi pada fase mania itu individu tersebut lebih cenderung percaya diri, gitu. Karena apa? Individu tersebut itu merasa memiliki punya kekuatan yang besar, sehingga ya tadi itu percaya diri, bisa melakukan sesuatu dengan sempurna, bisa menyelesaikan satu masalah dalam satu waktu, nggak butuh tidur, nggak butuh makan, bicaranya terus menerus, seakan-akan bisa semua tugas itu dilakukan. Nah, biasanya yang menyadari itu orang lain, gitu ya. Nah, pada saat kita keadaan depresif, itu kita cenderung membutuhkan pertolongan. Makanya kenapa datang pada saat kondisi depresif, di mana kita merasa orang-orang menjauhi kita merasa semua itu karena kesalahan kita ngerasa kita tuh nggak berarti, kita ngerasa kayak apalah arti kita di dunia ini, sehingga individu tersebut mulai nih berpikir untuk mencari pertolongan. Tapi itu yang tepat ya, daripada dipendam malah menjadi berat, seperti itu. Makanya kenapa kok klien-klien atau individu tersebut datang pada saat keadaan depresif, karena memang mereka lagi butuh pertolongan, menyadari, oh saya lagi nggak nyaman, saya butuh tempat untuk curhat, untuk bisa rilis. Kemudian disitulah awal mulanya. Oh iya, baik dokter. Ini terkait dengan dukungan keluarga nih, terkhusus buat para pasien bipolar nih. Apa nih bentuk penanganan medis dan psikologis yang umum diberikan, dokter? Dari dokter, dari psikiater. Jadi kalau dari psikiater itu biasanya dari saya sendiri kita akan mengkombinasikan terapi. Dan kabar baiknya bipolar ini bisa pulih ya. Bisa pulih itu bisa individu tersebut itu bisa mengembalikan fungsi perannya dan menjalani kehidupan dengan baik, seperti itu. Nah, dengan cara pengobatan atau farmakoterapi yang kita akan kombinasikan dengan psikoterapi. Jadi karena bipolar itu sendiri adalah inti dari inti dari gangguannya itu ada di otak secara biologis ya. Maka kita perbaiki kimia otaknya. Biar lebih seimbang neurotransmitternya itu. Ya, tadi yang kadar golongan monoamin ya, serotonin, dopamin itu kan kita seimbangkan. Sehingga sehingga bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah, tidak terlalu terburu-buru, menggebu-gebu, karena kan bipolar juga kan pada saat fase manik itu ada impulsifnya tuh yang terkadang yang terkadang nggak bisa ditahan ya. Nah, seperti itu. Atau fase depresinya yang benar-benar sampai ada ide bunuh diri dan sebagainya, gitu ya. Itu cara farmakologi. Nah, psikoterapinya dengan bagaimana kita mengubah pola pikir yang irasional. Irasional itu yang biasanya yang muncul sebagai pikiran yang negatif, pikiran otomatis, gitu. Biasanya kalau kita terjadi suatu masalah, suatu ancaman, itu kan yang pertama kita pikirkan kan pasti pikiran negatif, pikiran otomatis kita.
Nah, dengan pendampingan psikiater atau psikolog, maka pikiran-pikiran yang negatif, yang irasional itu akan coba untuk kita ubah menjadi lebih rasional. Rasional itu apa? Rasional adalah yang kita butuhkan dalam suatu permasalahan itu ya, dan sesuai dengan kapasitas kita. Sehingga kita akan membantu pasien-pasien tersebut atau individu tersebut itu membantu untuk bagaimana memecahkan permasalahan. Ya, kita akan membantu bagaimana individu tersebut itu melihat dulu nih ke dalam dirinya, berusaha untuk diterima dulu keadaannya, ya, secara realitanya memang seperti ini. Kemudian akar permasalahannya di mana sih, gitu kan? Karena yang namanya semua itu kan karena permasalahan ya, stresor itu ya. Dan kita coba untuk bantu individu tersebut selesaikan permasalahan itu sesuai dengan asetnya mereka. Makanya tadi kan aset itu penting banget ya. Aset itu melingkup di latar belakang, tingkat pendidikan, kemudian nilai budaya dan agama yang dia miliki, itu yang akan menjadi pegangan kita untuk menuju target terapi yang sesuai dengan individu tersebut. Makanya setiap pasien itu punya karakter masing-masing. Pengobatannya juga tidak bisa disamakan. Karena manusia itu unik ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke, baik Dok. Apakah untuk pasien bipolar itu harus wajib minum obat saat gejala muncul atau bisa jadi seumur hidup, Dok? Ya, jadi gini, jawabannya adalah karena gangguan bipolar itu sifatnya adalah kronis, sehingga mau tidak mau, ya memang ini tidak mudah dan ini kurang sesuai. Tapi saya harus mengatakan bahwa pada penderita gangguan bipolar sebisa mungkin rutin minum obat, gitu. Disiplin dalam minum obat, karena gini, obat itu bukan suatu kewajiban. Obat itu adalah kebutuhan. Sama seperti karena gangguan penyakit kronis ini sama seperti diabetes, hipertensi, yang dimana sebetulnya kalau dia lepas obat maka terjadi resiko peningkatan gejala itu akan lebih tinggi, gitu. Dan ini bukan masalah kecanduan atau tidak, gitu ya. Karena memang secara biologi otak kita membutuhkan media untuk menyeimbangkan si kimia otak itu. Kenapa saya bilang kebutuhan? Kebutuhan manusia itu bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain, kan seperti itu. Sehingga kalau dengan minum obat ikhtiar ya, dengan cara itu kita bisa kemudian mengembalikan fungsi peran kita, kita bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan ya. Maksudnya bukan secara langsung ya, maksudnya itu hanya untuk memfasilitasi. Kita bisa mengembalikan fungsi peran kita di keluarga, di masyarakat, dengan pasangan, kenapa tidak? Gitu ya. Jadi seperti itu alasannya. Oke, baik Dok. Untuk obatnya sendiri itu obatnya khusus atau bisa dibeli di apotek gitu, Dok? Jadi memang obat-obat jiwa itu kebanyakan tidak dijual bebas, gitu. Karena apa? Karena ya ada risiko disalahgunakan ya, sehingga harus dengan resep dokter, resep terutama psikiater ya. Dan karena juga untuk pemberian dosisnya juga harus terukur, gitu. Setiap psikiater itu punya target terapi. Jadi gini, pada pengobatan bipolar itu uniknya tidak bisa sama satu dengan yang lain. Nah, si individu tersebut datang itu berada dalam fase apa, gitu. Kalau misalkan dia datang dengan fase mania gitu ya, maka obatnya akan kita berikan lebih ke mood stabilizer-nya, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia datang dengan di fase depresi, maka itulah yang kita perbaiki depresinya, dan itu berbeda obatnya. Bisa dengan kombinasi juga, tapi yang terpenting adalah apapun obatnya, itu bagaimana kemudian individu tersebut bisa memperbaiki lifestyle-nya agar lebih sehat, seperti itu. Dengan rutinitas berolahraga, kemudian tidur yang cukup, kemudian untuk bisa mengelola stres dan kecemasannya, gitu. Baik.
Baik dok, bagaimana nih peran keluarga nih, khususnya keluarga atau lingkungan pasien dalam proses penyembuhan? Sangat penting sekali, sangat diperlukan sekali. Karena gini, pada beberapa kasus ya ini menarik sekali. Jadi pada pasien-pasien bipolar itu dia kan karena memang pada fase mania itu dia tingkat impulsifnya berlebihan, sehingga kerap sekali ya pada pasien-pasien yang sudah berkeluarga itu akan mereka akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena kan impulsivitasnya yang tinggi gitu ya. Kemudian penyimpangan seksual seperti itu. Nah, sehingga ini terganggu nih keluarga, pasangan sangat terganggu pastinya karena sifat impulsifnya, belum nanti borosnya, ya kan, belum nanti perilaku yang emosinya, irritabelnya gitu, ada kecurigaannya. Maka yang menjadi pasangan atau keluarga dari penderita bipolar ini memang harus full support. Untuk apa? Untuk mendampingi pengobatannya. Gitu. Karena yang akan kerepotan nanti juga keluarganya kalau tidak di full support seperti itu. Itu yang dari fase manianya. Kemudian yang fase depresinya, apabila misalkan yang datang itu seorang suami dengan kondisi depresi, pastinya dia untuk bekerja juga kan males-malesan, dia tidak punya energi untuk bekerja. Kemudian bisa karena bisa jadi karena depresinya dia nggak mau kerja gitu ya. Akhirnya kan berdampak ke keluarga juga. Peran dia di masyarakat juga berkurang, jadi pembicaraan dan sebagainya. Gitu. Ini yang kita dapatkan dari kasus-kasus banyak ya di lingkungan ya, seperti itu, di sekitar. Jadi memang dukungan keluarga itu penting sekali. Dukungan keluarga itu penting sekali untuk mendampingi individu dengan gangguan bipolar. Mereka juga manusia, mereka juga perlu untuk diberikan makna dan diberikan nilai dalam hidupnya. Mereka juga bagian dari kita, sehingga jangan sampai kita mengabaikan individu dengan gangguan bipolar. Gitu. Oke. Baik dok. Banyak nih dok yang masih menganggap kalau bipolar itu sebagai orang gila. Nah, bagaimana dokter menyikapi stigma itu dok? Ya, ini bahasa umum ya sebetulnya, orang gila gitu. Nah, terkadang stigma itu yang akan mempengaruhi kemauan mereka untuk berobat. Jadi banyak ya stigmanya di masyarakat ya. Bipolar itu orang gila, kemudian punya kepribadian ganda. Kadang-kadang karena berubah-berubah itu ya moodnya secara drastis. Nah, ini yang harus kita kita kelola ya, agar stigma ini tidak muncul menjadi label pada penderita gangguan bipolar gitu. Ya tadi, kabar baiknya gangguan bipolar ini bisa pulih dengan pengobatan yang baik, dengan psikoterapi yang baik, yang rutin, disiplin, dan dukungan masyarakat, dukungan keluarga dan masyarakat yang baik gitu. Jadi kalau cuma kita mengandalkan stigma masyarakat, tidak akan orang-orang itu berani untuk periksa ke psikiater. Ini stigma yang harus dihapuskan. Seperti itu. Oke, baik dok. Selama dokter menangani kasus bipolar nih, rata-rata penyebab utamanya apa dok? Rata-rata dari para pasien itu? Sebetulnya kalau penyebab utama tadi ya multifaktorial ya, maksudnya. Banyakan cuma gitu. Pencetusnya nih. Pencetusnya biasanya memang adanya trauma di masa lalu, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, faktor-faktor tekanan dari pekerjaan, ekonomi yang memang sebetulnya mereka juga sudah memiliki gejala-gejala itu gitu. Jadi kalau misalkan kita tanya penyebabnya multifaktorial, cuma pencetusnya, triggernya, nah itulah yang terjadi. Jadi rata-rata itu ya kekerasan dalam bisa dari kekerasan dalam rumah tangga, kemudian tadi trauma di masa lalu, pengabaian, dan banyak hal. Jadi selama perkembangan hidup kita itu kita banyak kan menjumpai sesuatu yang baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Banyak yang istilahnya yang tidak kita sukai menjadikan kita trauma
gitu. Nah, ingatan itu tidak bisa hilang. Oh iya. Ya kan, ingatan memori itu tidak akan hilang. Kebanyakan yang mudah teringat adalah memori yang negatif, kenangan yang buruk. Gitu. Kalau kasus masalah ekonomi juga berpengaruh juga bisa itu. Bisa, salah satunya juga itu. Makanya banyak. Apakah pernah menangani pasien yang mungkin terkena bipolar ini karena masalah ekonomi gitu? Salah satunya penyebabnya itu ya pencetusnya ya. Pencetusnya adalah masalah ekonomi juga bisa. Misalnya habis dari di PHK dari suatu perusahaannya atau tuntutan keluarga yang terlalu tinggi dan sebagainya itu. Tapi apapun itu tugas psikiater adalah untuk memperbaiki. Ya, tugas psikiater untuk memperbaiki kondisi baik itu psikologisnya maupun secara pola pemikirannya itu. Oke, baik. Baik, Dok. Sebelum kita lanjut lagi tentang tema kita mengenal apa itu gangguan bipolar, kita rehat lagi. Dan jangan lupa sahabat bilang masih di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah, masih bersama Dr. Wimi Juandika, dokter spesialis kejiwaan RSUD Merah Putih. Dan jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Open Turnamen Bola Voli Kapolresta Cup 2025 segera digelar. Jangan lewatkan kesempatan untuk menunjukkan skill terbaikmu dan raih gelar juara. Lomba dilaksanakan 28 Juni sampai dengan 26 Juli 2025 di Gelora Oscar Volleyball, Dusun Wayuh Rejo, Desa Pasuruan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi akun Instagram @oscar.wayuhrejo atau @oscar_volleyball atau bisa menghubungi Ica 0852 2905 7826. Open sponsorship Heru 0888 0687 9574. Ikuti turnamen bola voli ini dan menangkan hadiah total 60 juta rupiah. Informasi ini disampaikan oleh Oscar Wayuhrejo, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, Mah. Bisa jadi itu penipuan loh. Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, Mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, Mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, Mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kabar baik untuk masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Pertanggal 25 April 2025, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi kembali berstatus sebagai bandara internasional. Sesuai dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 26 tahun 2025. Saat ini, sudah ada 3 maskapai yang siap membuka rute internasional dari dan menuju Semarang, AirAsia, Scott, dan Lion Group dengan rute langsung ke Malaysia dan Singapura. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pengembangan pariwisata, menarik lebih banyak investasi dan perdagangan, serta mendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah. Mari dukung langkah strategis ini demi masa depan Jawa Tengah yang lebih cerah. Semoga hadirnya penerbangan internasional ini membuka lebih banyak peluang untuk pariwisata, investasi, dan kesejahteraan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya. Di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh, masih bersama saya Diki Darmawan. Dan di studio masih bersama Dr. Wimi Johandika, spesialis dokter kejiwaan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Lanjut lagi dok, untuk di sesi terakhir nih, karena waktunya tinggal berapa menit nih, cepat banget ya. Cepat ya rasanya ya. Rasanya cepat banget ya. Dok, mau tanya nih, apa nih resiko terbesar jika bipolar tidak ditangani secara tepat atau asal-asalan gitu? Ya, jadi pada saat gejala bipolar itu dia tidak tertangani dengan tepat, maka yang jelas memang resiko kambuhnya akan tinggi ya, peningkatan gejalanya akan tinggi. Kemudian dia berdampak pada baik itu diri sendiri maupun orang lain gitu kan, entah itu dari kesehatannya sendiri yang jadi kurang tidur, kurang makan, semakin lemes gitu ya kalau secara fisiknya ya, dan lingkungan lainnya, orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang sayang sama dia tadinya menjadi bingung, kemudian mulai menjauh gitu ya, entah itu dari faktor keluarga atau pekerjaan, lingkungan bermainnya seperti itu. Jadi memang dampaknya ini luas sekali karena ada perubahan-perubahan perilaku yang tadi yang saya sebutkan itu. Nah, secara kesehatan mentalnya sendiri, pada pasien-pasien yang tidak tertangani dengan baik, ya pastinya bisa memberat dengan tadinya tanpa gejala psikotik ya istilahnya ya. Kemudian yaitu muncul gejala-gejala psikotik itu semakin memberat seperti halusinasi, delusi, wahamnya itu curigaan sama orang lain, ngerasa dikejar-kejar dan sebagainya, berubah menjadi lebih berat dan tidak terkontrol. Nah, kalau sudah seperti itu akhirnya apa? Ya perlu rawat inap. Karena kan tidak bisa mengendalikan dirinya, bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain seperti itu. Baik, untuk resikonya itu selain tadi mental ya, untuk fisiknya rata-rata apa nih dok? Kalau tidak ditangani dengan tepat? Ya gini, tadi kan ada fase mania, ada fase depresif. Nah, fase mania fisiknya misalnya dia irritable, dia impulsif dan sebagainya, bisa aja di jalan kemudian dia melakukan sesuatu yang sifatnya membahayakan orang lain. Akhirnya apa? Terjadi cekcok, pertengkaran, kemudian bisa aja dia kemudian dipukuli atau dan sebagainya gitu ya, karena kejadian impulsifnya itu. Kemudian terus ini yang saya belum sebutkan tadi. Jadi karena impulsifnya itu sehingga kan dia butuh kenyamanan ya pada orang bipolar, sehingga nantinya dia juga bisa terpengaruh nih ke misalkan penggunaan alkohol dan
zat-zat yang lainnya, narkotika gitu ya, karena kan dia mencari kepuasan ya pada orang bipolar seperti itu. Kemudian tadi yang depresinya ya, untuk yang depresinya ya karena dia kurang nafsu makannya ya menurun, kurang gangguan tidur, merasa bersalah dan sebagainya, pastinya kan semakin lemas. Jadi bisa membuat penyakit dalam tubuh gitu ya. Ya, tapi kan itu kan bermacam-macam ya untuk prosesnya ya. Yang jelas karena kalau misalkan kita kurang tidur sama kurang asupan gizi kan pastinya tubuh akan semakin lemes seperti itu. Bisa timbul gangguan lambung, gangguan yang lainnya kan seperti itu ya. Oke Dok. Apa nih pesan dokter bagi para sahabat Gemilang yang mungkin sedang merasa moodnya tidak stabil atau mungkin punya gejala bipolar nih? Ya, pesannya apa nih? Gini, jadi pada teman-teman yang mengalami gangguan bipolar, ingatlah sebetulnya tidak ada yang salah dalam kehidupan ini. Ya, tidak ada yang salah dalam apa yang kita sudah lewati selama ini. Karena memang sebetulnya semua itu sudah ada skenarionya kan ya. Tetap semangat ya, walaupun sudah diagnosis ya gangguan bipolar. Kalau saya pesan jangan menjadi suatu label dalam pikiran kita. Kita bipolar kemudian nanti gimana. Kita tetap menjadi manusia. Hanya mungkin ada perlu beberapa yang harus kita seimbangkan, harus kita atasi. Jangan berkecil hati dulu. Kan apapun yang terjadi hidup harus tetap berlanjut. Kita tidak tahu penderita bipolar di luar sana itu seberapa banyak. Ya kan? Yeah. Karena pasien-pasien gangguan bipolar itu ada yang memang dia mengaku, ada yang tidak. Kan seperti itu. Tapi yang jelas dengan pertolongan yang tepat, dengan istilahnya pendampingan yang tepat, insya Allah semua akan menjadi lebih baik, fungsi peran kembali, kemudian bisa berkreasi kembali, karena memang gangguan bipolar itu bukan akhir dari segalanya ya. Jadi ya tadi dengan dukungan yang tepat, orang dengan gangguan bipolar ini bisa hidup produktif dan bermakna. Itu yang kita cari ya. Oke, baik. Baik, buat sahabat Gemilang yang mungkin sahabat Gemilang nih punya saudara, tetangga atau bahkan diri sendiri ya yang mungkin mempunyai perasaan seperti bipolar ya, silakan bisa langsung datang aja ke RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Untuk jam polinya hari apa dan jam berapa sampai jam berapa, Dok? Bisa dijelaskan. Saya berpraktek di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai pendaftaran selesai. Jadi selama masih terdaftar di situ pasti insya Allah akan kita layani ya. Seperti itu. Oke, baik Dok. Dan terima kasih banyak buat Dokter Wimi atas kehadirannya dan penjelasannya dan ilmunya hari ini, Dok. Ya, oke. Dan semoga aja masyarakat semakin memahami dan peduli terhadap kesehatan mental, khususnya gangguan bipolar. Dan terima kasih dokter udah hadir di studio